Yuk, selamat datang di channel Tamanagi Gohan yang akan membahas seputar anime dan berbagai hal menarik tentang anime. Pada kali ini, kami akan membahas beberapa list anime yang bertemakan balas dendam. Tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami. Oke, langsung saja. Di list yang pertama ada anime yang berjudul 91 Days. Anime ini bergenre action, drama historical dan memiliki 12 episode. Tepat pada hari ulang tahunnya, Angelo Lagusa menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri ketika orang tua dan adiknya dibunuh. Dan sejak malam itu dia bertahan hidup hanya untuk balas dendam. 7 tahun berlalu, Angelo mendadak menerima surat misterius yang mengungkapkan nama-nama pembunuh keluarganya, termasuk Vincent Venetti yang kini telah menjadi Don Venetti dan putra tertuanya Nero. Lalu dengan nama samarannya Avilio Bruno dan dibantu dengan temannya Corteo, dia mulai menyusup ke dalam dunia mafia yang berbahaya untuk bisa berada selangkah lebih dekat dengan semua sasarannya. Dororo, anime keluaran studio Tezuka Production dan MAPPA ini bergenre action, adventure, demons, historical, dan shounen. Dikisahkan seorang raja samurai telah menumbalkan anaknya kepada 48 iblis untuk dapat menukarkan dengan kekuatan agar dirinya menjadi tak terkalahkan. Anak tersebut ialah Yakimaru. Sejak bayi, dirinya lahir secara mengenaskan. Bahkan tak bisa dikenali karena 48 organ tubuhnya telah ditukarkan kepada iblis dan parahnya dirinya dibuang ke sungai. Untungnya ia masih bisa selamat karena diselamatkan oleh seorang dukun. Setelah remaja, Yakimaru bertekad untuk mengalahkan iblis-iblis tersebut dan mengambil kembali organ tubuhnya. Dari sinilah cerita dimulai. Wakatteru darou ga, sonna yatsu wa bakemono nante kawaii mon janai. Kishin da. Kishi? 触れさせてくれるかい。百鬼丸、あんたの名前だね。兄貴、あそこだ。兄貴ってば。Code Geass. Kalian pasti udah pada tahu dong anime bagus yang satu ini. Anime ini rilis pada tahun 2006 dan digarap oleh studio Sunrise. Britania merupakan kerajaan terbesar yang telah hampir menguasai sepertiga dunia. Senjata andalan mereka yang mereka gunakan ialah Nightmare Frame, sebuah robot yang dipersenjatai dengan lengkap. Kini Jepang telah jatuh ke tangan Britania dan Jepang tidak boleh memakai nama Jepang lagi, melainkan memakai nama Area 11. Bercerita tentang anak bernama Lilots Lemperods. Ia dan adiknya dibuang oleh ayahnya yang tak lain adalah Raja Britania. Lilots memiliki rasa dendam yang sangat besar terhadap ayahnya karena membiarkan ibunya mati dan membuang dirinya bersama adiknya. Lalu di hadapan sahabatnya, Suzaku Uurugi, ia berjanji kalau dirinya akan menghancurkan Britania dengan tangannya sendiri. Bagaimanakah kisah Lilots dalam membalaskan dendamnya? Cus, langsung aja nonton animenya. 母の身分は騎士公だったが出は庶民だ。他の公女たちにとってはさぞや目障りな存在だったんだろうな。見られた。やはりあの時の女だ。何か用かしら。質問に答える。 Next ada anime Tate no Yusa no Nariagari. Anime ini dirilis pada bulan Januari 2019 dan digarap oleh studio Kinema Citrus. Bergenre action, adventure, komedi, drama, dan fantasi.
Naofumi Iwatani merupakan otaku normal yang menghabiskan kesehariannya untuk membaca manga di rumahnya. Suatu hari ketika ia sedang ke perpustakaan, ia tertarik dengan sebuah novel yang menceritakan tentang 4 pahlawan. Namun, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Dirinya tiba-tiba berpindah ke dunia lain yang mirip seperti novel tentang 4 pahlawan. Naofumi sebagai pahlawan perisai bersama ketiga orang lainnya yang terseret ke dunia tersebut. Namun, karena dianggap sebagai pahlawan yang paling lemah, Naofumi diperlakukan secara tidak baik, bahkan dikhianati dan dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Naofumi pun semakin dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang untuk sesuatu yang tidak ia pernah lakukan. Dengan rasa sakit hati, Naofumi memulai perjalanan dengan seorang budak yang ia beli bernama Raptalia untuk memperkuat diri dan memperbaiki reputasinya. 失礼します。一体何の用だ。波の間だけでもご一緒。お前が戦い、俺が守る。そうすれば絶対に死ぬことはない。Yojo Senki, anime bergenre magic military yang rilis pada tahun 2017. Digarap oleh studio Noot, berlatar waktu pada masa peperangan yang tiada hentinya. Terdapat sebuah negara kekaisaran yang memiliki kekuatan sangat besar. Di medan perang terdapat pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang gadis muda bernama Tanya Degurekov. Tanya dijuluki sebagai iblis paling berbahaya dan paling ditakuti. Ternyata ia merupakan seorang salaryman paling elit dari Jepang. Setelah dibunuh oleh bawahannya yang ia pecat dan bertemu dengan makhluk misterius yang mengaku sebagai Tuhan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya dan siapakah makhluk misterius tersebut? 限界まで登れ。タイトセレブレコーブボツ。 Kill la Kill, anime garapan studio Trigger dan bergenre action, komedi, school superpower ini bercerita tentang seorang gadis bernama Matoi Ryuko. Hingga kini ia mencari seseorang yang telah membunuh ayahnya. Ryuko memiliki sebuah pedang berbentuk gunting yang menjadi peninggalan ayahnya. Tibalah Ryuko bersekolah di sebuah sekolah bergengsi yang dipimpin oleh ketua OSIS bernama Kiryuin Satsuki. Sebagai siswa yang terpilih, berhak mendapatkan pakaian bernama Goku Uniform. Di hari pertamanya bersekolah, Ryuko secara terang-terangan melawan kebijakan Kiryuin dan menentang salah satu klub di sekolah itu. Setelah kalah telak, ia melarikan diri ke rumah lamanya. Disinilah pertemuan dirinya dengan Senketsu, yaitu sebuah benda langka yang disebut God Clothes. Setelah tak sengaja bersentuhan dengan darah Ryuko, Senketsu terbangun dan menempel di tubuh Ryuko dan memberinya kekuatan super. Kini Ryuko kembali menuju sekolahnya dan menentang mereka sambil berharap menemukan orang yang telah membunuh ayahnya. Last on the list, ada anime berjudul Goblin Slayer. Anime ini rilis pada tahun 2018. Digarap oleh studio White Fox dan bergenre action fantasi. Cerita berawal di saat seorang pendeta wanita baru saja membentuk sebuah kelompok petualang pertamanya. Namun saat berpetualang, mereka mendapatkan masalah serius sehingga mereka semua terpojok. Di saat kondisi krisis, tiba-tiba mereka ditolong oleh seseorang Goblin Slayer. Hidupnya didedikasikan hanya untuk membasmi semua goblin yang ada di dunia. Tak ada satupun dari semua orang yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Hingga Goblin Slayer membentuk party baru bersama rekan lainnya. Dari sinilah cerita mencekam mereka dimulai.
Ya, itulah beberapa list anime yang bertemakan balas dendam. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di next video.